Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, asal-muasal manusia harimau. Kabupaten Kerinci yang berprovinsi Jambi, sebuah kota kecil pedalaman Sumatera. Karena keberadaannya yang diapit oleh 4 titik kota besar Padang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, maka beragamlah budaya dan aliran yang tersebar di sebuah dusun tertentu. Tak lupa pula karena banyaknya ragam maka secara garis besar bahasa yang dipergunakan jadi bermacam-macam. Waktu saya kecil kota Kerinci adalah kota yang bertuah hingga orang yang datang dari manapun tak berani bersikap kurang ajar apalagi semaunya sebab akan celakalah ia. Sebutan kota sakti pun melekat di kota kami. Sakti, sejuk aman kenangan tertib indah, tak sembarangan kata itu diberikan oleh tetua adat dan sesepuh nenek moyang karena memang ada stambuk atau buku silsilah asal mula kejadian. Kenapa dikatana sakti? Sebelum ada penerangan pada zaman kerajaan Sriwijaya dan agama Islam pun belum begitu tersebar luas. Wilayah Gunung Kerinci merupakan tempatnya para jawara-jawara sakti berkumpul, ada yang bisa menghilang dari satu tempat ke tempat di mana ia mau atau kita sebut dengan ilmu halimun. Ada yang juga bisa sholat di atas pelepah daun pisang tanpa membuat patah pelepahnya. Ilmu ini merupakan ilmu meringankan tubuh atau ilmu kapas dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Yang akan saya ceritakan kali ini mengenai ilmu manusia harimau atau di tempat saya sendiri namanya Cindaku. Sampai sekarang pun masih ada dan jarang sekali terekspos keluar dikarenakan memang Cindaku tidak akan menampakkan diri di sekitar perkampungan kalau tak ada yang coba mengusik keberadaannya dan wilayah anak cucunya. Asal-muasal Cindaku sebenarnya adalah seorang pendekar sakti mandraguna, memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi di antara pendekar pada masa itu. Semua pendekar sakti yang ingin menjajal ilmunya telah dia kalahkan, telah pun dia menjajal ke seluruh Nusantara, tak ada yang menandinginya. Tapi ada satu hal yang tak pernah ditulis dalam stambuk Cindaku. Bertemu dengan seorang wali dari tanah Jawa yang sedang menyebarkan agama Islam. Nama walinya saya lupa. Di sanalah Cindaku menyatakan memeluk agama Islam. Sebagai pengabdiannya pada agama Islam maka Cindaku dan anak keturunannya diserahi tugas sebagai penjaga hutan larangan di seluruh Nusantara. Tak heran semua hutan larangan yang ada gunungnya di Indonesia dijaga oleh manusia harimau demi melindungi ekosistem alam agar tidak rusak oleh keserakahan manusia. Cindaku dan keturunannya telah disumpah untuk menjadi penjaga wilayah yang bertuah yang tak boleh disentuh manusia. Sebagian anak cucu Cindaku bergaul layaknya manusia biasa, hidup normal, makan dan minum seperti orang layaknya. Sedangkan Cindaku sendiri makan dan minum tidak sembarangan, ada pantangan tersendiri. Namun tak semua keturunan dari Cindaku menjadi penjaga, hanya mereka yang terpilihlah yang akan mampu menjadi Cindaku. Ilmu manusia harimau ini adalah temurun, tak bisa dipelajari karena resikonya sangat fatal. Mereka yang terpilih biasanya memakai salih dan tak semua yang memakai salih adalah keturunan Cindaku. Sebab salih yang setahu saya di Kerinci sangatlah banyak dari keturunan-keturunan nenek moyang yang menganut kesaktian berbeda-beda. Salih manusia harimau yang saya tahu banyak, karena saya tak munafik saya masih ada darah keturunan dari sana. Tapi jangan mengira saya memiliki ilmu manusia harimau, semua itu tak ada pada diri saya. Saya lebih memilih jadi manusia biasa saja karena begitu banyak pantangan untuk memakai salih itu. Pemakai salih manusia harimau bahkan punya harimau siluman, kalau tidak salah ada 3 ekor. Kami di Kerinci menyebutnya pelindung atau nenek. Saya pernah melihatnya datang dalam mimpi, satu dengan yang lain berbeda. Pertama warnanya loreng seperti kebanyakan harimau. Kedua hitam pekat atau macan kumbang, yang terakhir belang terasi atau putih keabu-abuan, jelas sekali terlihat dalam mimpi saya waktu itu sampai sekarang masih teringat.
Yang loreng berjalan di atas tanah sedangkan macan kumbang bertengger di pohon yang terakhir berdiri di atas batu. Entah pertanda apa sampai saat ini saya tak tahu, mungkin ada makna tersendiri di balik mimpi saya itu. Waktu menceritakan ke ibu saya, beliau mencoba menenangkan saya dan menyuruh saya menolak secara halus. Karena waktu itu usia saya masih sangat muda, belia SMP kelas 2 belum pantas untuk menjalankan amanah dari leluhur. Kalau saya waktu itu nekat, mungkin sekarang saya sudah gila dibuatnya. Ada sebagian orang yang nekat mempelajari ilmu itu saja jadi tidak waras karena salih tak bisa dipakai buat main-main, apalagi buat dipamerkan atau berbuat jahat ke sesama. Dulu waktu mau memanggil harimau siluman diadakanlah upacara kecil penyambutan dengan sesajen yang diletakkan di depan pintu masuk, biasanya telur ayam kampung. Telur ayamnya pun harus telur ayam yang belum pernah bertelur sebelumnya, dan darah ayam hitam atau cemani, diletakkan di dalam cawan, seperti mangkok kecil. Kalau harimau silumannya sudah datang, dia akan menyantap sesajen. Setelah menyantap sesajen, dia akan merasuki salah satu raga dari anak cucu cindaku. Lalu bertanya ada apa gerangan hingga mengundangnya datang. Anak cucu cindaku yang dirasuki tentu tidak sadar karena yang berbicara bukan dia melainkan harimau siluman yang merasuki raganya. Kebanyakan sih kalau ada acara-acara seperti itu untuk menyingkirkan santet atau guna-guna yang dikirim orang lain untuk mencelakakan orang yang dikehendakinya, maka tugas dari harimau siluman ini untuk membuang santet guna-guna. Ada juga sebagian untuk menyingkirkan darah kotor, bukan darah kotor seperti bekam atau trafis, tapi darah kotor yang bersifat kesialan atau musibah yang selalu mengikuti kemana orang itu pergi, seperti guna-guna. Setelah tugas harimau siluman ini selesai, maka dia akan diminta pergi dengan hormat. Bekas sesajen yang diletakkan di depan pintu seperti telur ayam akan kosong, isinya ada lubang sebesar jarum darah ayam, biasanya habis ludes. Orang yang menganut salih akan disegani, sikapnya juga sangat rendah hati, mau menolong, tidak congkak, juga rajin sholat. Karena itu tak bisa ditinggalkan satu rakaat saja sholatnya lupa, maka harimau siluman akan datang mengingatkan. Wah, apalagi kalau sempat tidak sholat akan didatangi terus secara tiba-tiba. Apa tidak akan jantungan kalau seperti itu? Pepatah mengatakan adat bersandi sarak-sarak bersandi kitabullah. Nah, semua kembali pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti sebenarnya dari tulisan yang saya buat ini agar tak ada simpang siur tentang asal-muasal dari ilmu manusia harimau. Sejatinya ilmu ini berasal juga dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja dari Gunung Kerinci bermula dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dengan versi yang berbeda-beda. Pemilik ilmu manusia harimau hanya bisa menggunakan perubahan wujudnya secara sempurna, benar-benar menjadi seperti harimau utuh, bukan separuh harimau sebagian lagi manusia. Tidak demikian adanya dalam keadaan mengharuskannya menggunakan perubahan wujudnya. Untuk wujudnya yang setengah manusia setengah harimau, saya rasa itu tergantung dari keinginan dari yang memiliki ilmu itu saja. Setahu saya perubahannya benar-benar sempurna selayaknya harimau. Cuma itu yang bisa saya ceritakan, cindaku atau apalah sebutannya versi daerah masing-masing. Hendaklah kita sebagai manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak buta oleh segala hal yang berbau duniawi, sikap serakah, tamak, sombong, congkak, merasa punya kuasa dari sesama manusia hendaklah kita jauhkan dari dalam diri kita. Jangan merampas hak yang bukan milik kita, apalagi mengganggu ekosistem sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ingat, di atas langit masih ada langit, di atas kesaktian yang paling tinggi ada yang lebih sakti, seperti kata pemangku adat di Kerinci. Gunung sakti tanah bertuah, jagalah keasriannya agar kelak anak cucu kita masih dapat menikmatinya. Tak salah ungkapan ini, hidup damai dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan, maklumlah umur masih setampuk jagung, darah masih setetes pinang, tak ada yang sempurna selain Dia Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe channel Misteri Official. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.